Ambisi politik dari Bapak Presiden Prabowo Subianto benar-benar tidak beradab, tidak beretika, dan tidak berwibawa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Faisal Lohi, seorang penulis, pakar geopolitik, dan analisis ekonomi. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video saya akan memberikan komentarnya. Inilah cuplikan video selengkapnya. Makanya saya bilang ini kekonyolan yang dimulai dari ambisi politik yang tidak beradabnya Prabowo Subianto. Keras. Nyawa masyarakat dijadikan mainan. Saya kira Indonesia sekarang itu sedang digiring masuk ke dalam civility war. Civility war itu sederhananya adalah pemerintah memproduksi hoax, memicu konflik horizontal antara masyarakat dengan kekuasaan, dan itu merupakan cara bagi mereka untuk kemudian menutupi smoke screen-nya mereka. Jadi mereka sengaja mendebati masyarakat, dan cara mereka mendebati masyarakat itu bukan secara akademis, tapi memancing perdebatan-perdebatan yang tidak beradab dan tidak beretika. Mari kita lihat, Prabowo Subianto mencontohkan hal itu. Ketika masyarakat mengkritik dia mempertontonkan wajah yang tidak beradab dan tidak beretika. Itu seolah-olah memancing masyarakat untuk kemudian membalas dia dengan cara yang sama. Hingga akhirnya apa, nggak ada ujungnya. Tapi masyarakat itu lupa, di balik cara yang seperti itu ada smoke screen-nya. Itu ada hidden agent yang sengaja dilaksanakan oleh kekuasaan itu. Ada hidden agenda. Iya, dan saya bilang agenda prioritas kekuasaan saat ini adalah memprioritaskan konfigurasi politik Indonesia masuk ke dalam jurang otoritarianisme. Saya melihat gejala itu nyata sekali. Misalnya Bang, pasca revisi Undang-Undang TNI, itu disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Itu disambut dengan pembentukan 5 komando daerah militer baru, 20 brigade teritorial pembangunan infanteri pembangunan di seluruh Indonesia. Yang paling parah adalah 100 infanteri teritorial pembangunan yang disebar di 514 kabupaten kota dan ditopang oleh 24.000 tamtama baru itu. Dan menariknya adalah 100 infanteri teritorial pembangunan itu terdiri dari 3 kompi. Kompi yang pertama adalah kompi pangan dan kompi energi berbasis tanaman pangan, sawit untuk biodiesel dan tebu untuk bioetanol. Kompi yang kedua adalah kompi kesehatan. Dan kompi yang ketiga adalah kompi infrastruktur dan konstruksi. Artinya apa? Kita sedang melihat secara formal Presiden Prabowo Subianto sedang memformulasikan penebalan kewenangan militer aktif dalam ruang-ruang sipil dan ruang politik. Ini berbahaya. Ini gejala otoritarianisme yang nyata. Sekarang dia melakukan stress test itu. Dia nggak langsung membentuk institusinya, tapi dia numpang dan menyelipkan keinginannya tadi di balik program-program prioritasnya. MBG, KDMP, semua diseragamkan tuh dalam posisi kedisiplinan yang basisnya adalah politik komando. Yang sampai saat ini orang tuh bertanya, apa hubungan antara KDMP dengan pendidikan militer? KDMP itu toko kelontong. Iya. Dipaksa orang manajernya itu untuk punya sikap seperti seorang militer dalam rangka dia mengurus toko kelontong. Makanya saya bilang ini kekonyolan yang dimulai dari ambisi politik yang tidak beradabnya Prabowo Subianto. Keras. Nyawa masyarakat dijadikan mainan. Saya ingat kemarin, siapapun yang menolak untuk mengikuti kaderisasi militer KDMP itu dia didenda 100 juta. 100 juta. Tapi ketika orangnya mampus meninggal rakyat itu, saya gunakan kata-kata begini ya. Iya. Karena memang negara ini udah nggak waras. Dikompensasi 50 juta. Dan cuma diganjar 50 juta. 50 juta. Itu saya melihat satu sisi itu. Artinya apa? Prabowo Subianto sekarang sudah mendesain regulasinya dan sekarang sedang melakukan stres untuk mencari jalan dalam rangka melakukan penguatan militer itu di ranah sipil, birokrasi sipil dan juga birokrasi sosial dengan penolakan yang bisa diatasi oleh masyarakat. Yang kedua nih, masuk lagi kita balik ke DPR. Saya bilang DPR itu check and balance sudah rusak. Rusaknya berapa persen? 100% rusak.
Dia nggak lagi berfungsi sebagai perwakilannya rakyat. Tapi dia sekarang memposisikan diri sebagai pelayan kekuasaan, sebagai juru bicara kekuasaan. Bahkan ketika rakyat itu mengkritik presiden, DPR justru tampil di baris terdepan, yang kemudian menjadi juru bicara untuk melawan rakyat itu. Ini konyol. Dan yang paling miris adalah yang terbaru, revisi Undang-Undang Polri. Ini saya bilang kebangsatan yang sangat sempurna. Pasal 28 ayat 4. Mereka menyelundupkan masuk pasal yang memberikan kewenangan mutlak kepada presiden untuk memberikan penugasan kepada perwira-perwira tinggi aktif Polri untuk bisa menduduki jabatan sipil dan jabatan politik dengan ketiadaan batasan jabatan itu. Artinya apa? Pola pengembangan karir perwira tinggi di Polri ada di tangan presiden. Ini merubah supremasi Polri menjadi supremasi presiden. Artinya dari dua sisi. Yang pertama revisi Undang-Undang TNI. Yang kedua revisi Undang-Undang Polri. Itu merupakan bentuk pelayanan terbaik DPR untuk memperkuat. Dan presiden merealisasikan politik otoritarianismenya dia. Makanya saya ngambil sampel dari The Economist yang menyebutkan gejala kekuasaan Presiden Prabowo Subianto sekarang sentralistik, berbasis pada politik komando. Sederhananya gitu ya. Dan saya baca tulisan-tulisannya Noam Chomsky. Itu linguistik politik ahli dia, Massachusetts kan, MIT. Itu mengatakan bahwa wajah kekuasaan Presiden Prabowo Subianto sekarang itu menuju korupsi yang sempurna di bawah pendekatan politik yang sentralistik dengan menggunakan tangan-tangan Polri dan TNI. Dan ini sangat disayangkan. Artinya apa? Kita memang udah nggak ada harapan dengan presiden ini. Dia bukan melakukan perbaikan, justru sebaliknya. Gitu. Yang berikutnya itu tadi dari sisi politiknya. Kalau kita masuk pada sisi ekonominya, kasihan sekali rakyat ini. Saya buka April 1970 bang. Itu posisi nilai tukar kita tuh Rp375 per dolar. Sekarang dia tembuskan 17.900, tapi saya tarik mundur, saya pakai angka 17.500. Dari Rp375 17.500. Depresiasinya berapa persen? 4.560% sekian. Kita bandingkan dengan Malaysia pada periode yang sama, depresiasinya cuma 36%. Kita bandingkan dengan Singapura pada periode yang sama, malah apresiasi 1,2-1,3%. Kita bandingkan deh dengan depresiasi nilai tukar di kawasan regional yang paling tinggi terhadap Amerika, Filipina, cuma 700%. Indonesia pada periode yang sama 70 sampai dengan sekarang 4.560% sekian. Apakah sebodoh itu kita? Apakah semiskin itu kita? Apakah kita nggak punya sumber daya alam untuk menguatkan posisi nilai tukar kita terhadap dolar? Karena saya bilang setiap satu nilai tukar rupiah itu ditentukan secara struktural bang. Yang pertama pengelolaan sumber daya alam, produksi, distribusi. Kita dapat fales. Fales masuk sebagai cadangan devisa. Fungsi utama cadangan devisa adalah mengawal stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar. Apakah kita ini miskin cadangan sumber daya alam? Apakah kita nggak mampu memperbaiki kinerja manufaktur kita? Apakah kita nggak mampu memperkuat struktur fundamental ekspor kita? Sehingga dari tahun 70 sampai sekarang itu depresiasinya 4.500% sekian. Dan yang jadi pertanyaan, ketika jatuhnya rupiah seperti itu, ini ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Yang diuntungkan adalah para perampok itu. Yang dirugikan siapa? Masyarakat. Mari kita dikte keadaan masyarakat Indonesia. Agar masyarakat itu tidak terlihat miskin secara data, pemerintah Indonesia, Kementerian Keuangan, BPS, makanya saya bilang Purbaya itu lepas aja celananya, pakai inrok dia. Itu nggak sehat. Standar garis kemiskinannya itu $40,6 per bulan. Dikonversi ke dalam hitungan rata-rata 30 hari cuma $1,35 per hari. Dikonversi masuk ke dalam hitungan nilai tukar rupiah Rp20.305. Manusia siapa di Indonesia yang bisa hidup perharinya uang Rp20.305? Kita itu emerging market, negara berkembang, dia punya standar garis kemiskinan sendiri. Kalau ngurusnya ke Bank Dunia kan $8,3 per hari.
Nah, Bank Dunia bilang pemerintah Indonesia harus fair dong. Rubah. Kenapa justru menggunakan standar garis kemiskinan negara-negara dunia ketiga? Iya. Negara-negara miskin gitu. Padahal statusnya sudah berubah kan? Iya. Nah, kalau kita menggunakannya 8,3 dolar, tingkat kemiskinan di Indonesia itu 64,8%, 194 juta. Kayak gitu lah kira-kira. Nah, dan sentralisasi kekuasaan ini, sentralisasi atas perampokan kekayaan uang kita tadi, dari muncul depresiasi nilai tukar rupiah itu digambarkan oleh Oxfam. Sejak tahun 2017, no? Oxfam itu memperingatkan masyarakat pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia, lihat tuh, sticky Gini ratio. Saya pakai bahasa sticky, karena sulit diatasi. Sulit diatasi sticky Gini ratio Indonesia itu tingkat ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya makin kaya dan kepemilikan kekayaan mereka makin mayoritas. Satu menguasai 99. Dan yang miskin itu jumlahnya makin banyak, tapi kepemilikan asetnya itu makin sedikit. Oxfam bilang, kekayaan orang, 5 orang terkaya di Indonesia itu setara 25 miliar US dollar. Dikonversi ke dalam hitungan nilai tukar dengan basis asumsi kurs waktu itu 333,8 triliun. Ini jauh lebih besar dibandingkan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia. Yang kekayaan totalnya itu cuma 24 miliar US dollar, 332 triliun. Luar biasa. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, hebohnya pernyataan Faisal Lohi telah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. Pandangan yang disampaikannya memunculkan perdebatan mengenai arah kepemimpinan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, gaya berkomunikasi pemerintah, serta pentingnya etika dan akuntabilitas dalam menjalankan kekuasaan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terlepas dari ada atau tidaknya kesepakatan terhadap pendapat tersebut, satu hal yang tidak dapat disangkal, bahwa demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangannya, untuk menyampaikan kritik dan gagasan secara bebas serta bertanggung jawab. Kekuasaan adalah amanah yang diberikan oleh rakyat melalui konstitusi dan proses demokrasi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu akan selalu menjadi objek penilaian publik. Hal itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan konsekuensi wajar dari sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Seorang pemimpin nasional seperti Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak hanya dinilai dari besarnya program yang diluncurkan atau tingginya target pembangunan yang dicanangkan. Lebih dari itu, seorang pemimpin akan dinilai dari caranya mendengarkan aspirasi masyarakat, menghormati perbedaan pendapat, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta menunjukkan keteladanan dalam setiap tindakan dan kebijakan. Kewibawaan itu tidak dibangun melalui rasa takut, melainkan melalui kepercayaan. Kepercayaan tidak diperoleh dengan membungkam kritik, melainkan dengan keterbukaan, dengan kejujuran, dan dengan kesiapan untuk dievaluasi. Kritik yang muncul dari berbagai kalangan, salah satunya Bapak Faisal Lohi, seharusnya dilihat sebagai cermin untuk melakukan introspeksi. Pemerintah tidak akan kehilangan martabat hanya karena menerima kritik. Justru, martabat sebuah kepemimpinan akan semakin kuat apabila mampu untuk menjawab kritik dengan argumen, dengan data, dengan kinerja, dan dengan hasil yang nyata. Rakyat memiliki hak untuk bertanya, memiliki hak untuk mengkritisi,
dan menilai arah pemerintahan. Hak tersebut dijamin oleh prinsip-prinsip demokrasi dalam negara hukum. Oleh sebab itu, perbedaan pendapat tidak boleh dianggap sebagai musuh negara. Perbedaan pendapat adalah bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Selama pendapat itu disampaikan secara damai dan bertanggung jawab. Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani untuk mendengarkan suara rakyatnya. Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang menutup telinga terhadap kritik, melainkan pemerintah yang memiliki kebesaran jiwa untuk menerima masukan, melakukan evaluasi, dan memperbaiki kekurangan apabila memang diperlukan. Kematangan demokrasi tidak diukur dari sedikitnya kritik, tetapi dari cara negara untuk merespons kritik tersebut. Pada akhirnya, setiap pemimpin akan diuji oleh sejarah. Yang akan dikenang bukan hanya besarnya kekuasaan yang pernah mereka miliki, melainkan juga sejauh mana kekuasaan itu digunakan untuk melindungi rakyat, untuk menegakkan keadilan, untuk menjaga etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memperkuat demokrasi. Rakyat Indonesia berhak untuk berharap agar setiap pemimpin harus mampu untuk menjalankan amanah dengan kebijaksanaan, dengan rendah hati, dan dengan keterbukaan terhadap pengawasan publik. Sebab dalam negara demokrasi, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengabdi kepada rakyat dan memajukan kepentingan bangsa serta seluruh rakyat Indonesia. Ketika hari ini kita menyimak bersama-sama pernyataan pedas dan tegas yang disampaikan oleh Bapak Faisal Lohi bahwa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto hari ini benar-benar tidak beradab, tidak bermartabat, dan tidak beretika. Akankah seorang Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dirinya? Akankah seorang Presiden Prabowo Subianto bersama para pejabat publik yang duduk di Kabinet Merah Putih hari ini mengevaluasi segala macam program-program prioritas yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa Merah Putih? Saya berharap bahwa suara-suara yang datang dari rakyat Indonesia hari ini bisa didengar untuk dievaluasi oleh para penguasa di Republik ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.